Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia PPG 2024, perkenalkan saya Irmayanti, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 3 Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dan juga sebagai mahasiswi PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2024 dengan NIM 2454 01 11 04 99. Pada hari ini, Jumat 24 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring. Berikut ini video pembelajaran sudah saya buat di kelas 4 di SDN 3 Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan materi pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini pada sehat semuanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh KM. Satu pelajar.
Sakit. Ahmad Faisal? Hadir. Algi? Hadir. Amira? Hadir. Ardan? Ardian? Sakit. Devan? Devin? Hadir. Indri? Fikri? Izin. Taufik? Hadir. Natasya? Rima? Hadir. Salsa? Silvia? Nur Aziza? Sakila? Wiliani. Berarti yang sakit 2, yang izin 2 ya. Doakan serta temannya supaya lekas sembuh. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Sarapannya sama apa? Nasi goreng. Terus? Nasi kuning. Bubur sama pisang goreng. Daging ayam kayak Filipin ya. Terus? Telur goreng sama sayur. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah punya tenaga untuk belajar hari ini. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut kepada materi yang sekarang ini, masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Tepuk tangan buat Sakila. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kita akan belajar memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian punya teman yang beda agamanya? Terus, apakah kalian punya teman yang beda bahasanya? Apakah kalian punya teman yang berbeda sukunya? Di sini biasanya bahasanya apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa lagi Indonesia. Kebanyakan bahasa Sunda ya. Terus ada yang beda sukunya tidak? Ada ya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda. Kebanyakan di sini kita suku Sunda. Nah, kalian tadi sudah jawab punya teman yang beda agama, punya teman yang beda bahasa, punya teman yang punya beda suku, punya teman yang berbeda bahasa. Nah, kalian harus bisa toleransi antar bermasyarakat dan pertemanan. Sebagaimana pada materi hari ini, yaitu memahami pesan pokok Quran Al-Hujurat ayat 13. Untuk itu, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berarti tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang Ibu ada video, nanti boleh kalian tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita. Ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Ada yang badannya tinggi dan ada yang badannya pendek. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya ikal. Kemudian ada yang berasal dari suku Sunda, ada juga yang berasal dari suku Jawa. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri.
Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu berasal dari pria dan wanita. Hal ini menunjukkan kita semua adalah sama, berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga kita memiliki derajat yang sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah menjadikan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, untuk saling membantu satu sama lain. Bukan sebaliknya, malah saling menghina ataupun saling mengolok-olok. Di kata selanjutnya adalah bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mari simak bersama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Anak-anakku semuanya, bisa kita simpulkan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu pertama, perbedaan yang ada dalam hidup kita adalah ketetapan dari Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu berbeda. Beda jenis kelaminnya, beda dari sukunya, beda dari bangsanya, dan juga beda dari agamanya. Hal ini bukan untuk saling mengungguli, tapi saling mengenal dan saling untuk membantu. Kemudian yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian mari kita simak makna ilustrasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari Adam dan Hawa kita berasal, berbeda suku, berbeda bangsa, bukan untuk memecah tapi mengenal hikmah Allah yang tiada-tara. Tangan terbuka, mata hati mengerti, rindukan damai. Kita saudara, saudara suci, dalam kebinekaan kita berteduh bersama, melangkah meniti sinar menuju cintanya, ridhonya. Al-Hujurat jadi pelita, tunjukkan jalan arah kita. Tidak lagi merah, tidak lagi putih, semua warna jadi indah pelangi. Bangun jembatan bukan tembok tinggi, mengalir cinta tak berhenti. Kita satu dalam perbedaan, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Jabat tangan, satukan tujuan, hujan berakhir, pelangi datang. Bersama melangkah meniti sinar menuju cintanya, ridhonya. Al-Hujurat jadi pelita, tunjukkan jalan arah kita. Bersama melangkah meniti sinar menuju cintanya, ridhonya. Al-Hujurat jadi pelita, tunjukkan jalan arah kita.
jadi putih, semua warna jadi indah pelangi. Bangun jembatan bukan tembok tinggi, mengalir cinta tak berhenti. Bersama melangkah meniti sinar, menuju cintanya ritmenya. USA Hujurat jadi pelita, tunjukkan jalan arah kita. Oh yeah 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 yeah. Nah, alhamdulillah sudah beres nonton videonya ya. Ada yang dipertanyakan tidak tentang video pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13? Bu, bagaimana kalau kita dihina karena berbeda? Nah, Salsa bertanya, apakah kalau sikap kita kalau dihina teman? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab, Cuk? Coba bagaimana kalau kita dihina? Jangan dihina lagi. Kita boleh nggak menghina? Tidak boleh. Karena tadi sudah dijelaskan ya, perbedaan di antara kita itu adalah ketetapan Allah. Jadi kalau kita menghina berarti melawan ketetapan Allah. Nah, sekarang Ibu ada FKPD harus dikerjakan sama kalian, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya sederhana, nanti kalian boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Kalian perhatikan, ikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Kalau Ibu ucapkan pegang hidung, kalian harus pegang hidung. Kalau Ibu pegang telinga, kalian harus pegang telinga. Kalau ada yang salah, harus sadar sendiri ya, harus duduk kembali ya. Kalau kita salah, kita mulai. Pegang kuping, pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, pegang kepala, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung. Nah, ada yang salah satu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Karena otak kalian sudah kembali fresh, maka Ibu akan kasih tugas. Tugasnya isi per kelompok. Nanti ada beberapa macam gambar, pasti beda kelompok beda gambar. Nanti kalian ambil dari surat Al-Hujurat, jadi harus dipasangkan dengan gambarnya ya. Jadi tiap kelompok itu beda gambarnya ya. Jadi silakan dikerjakan berkelompok. Ayo isi ya. Ayo kerjakan yang semangat. Kalau ada tidak dimengerti boleh ditanyakan. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Usman, kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Kita mulai dulu dari kelompok 1 yaitu kelompok Abu Bakar. Kasih tepuk tangan dulu. Dalam gambar ada orang yang memiliki perbedaan baik warna kulit, rambut, dan bahasanya. Mereka terlihat hidup bahagia tanpa permasalahan. Perbedaan yang ada hal ini terjadi karena mereka sudah memperhatikan toleransi hidup bermasyarakat. Apakah ada pertanyaan tidak tentang presentasi kelompok 1? Bagaimana mau ada teman yang non-muslim menghina kita? Tadi Natasha bertanya, kalau kita dihina teman yang non-muslim, bagaimana sikap kita? Jangan dihina lagi. Benar ya? Ya. Sekarang bagian kelompok Umar.
Mereka berkumpul dengan riang gembira tanpa adanya pertengkaran. Walaupun mereka berasal dari dan adat suku yang berbeda, ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah dapat mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat kelompok umat. Sekarang penampilan kelompok Usman. Tepuk tangan dulu kelompok Usman. Ke depan. Pada gambar ada 6 orang yang berbeda agama, tetapi perbedaan agama tersebut tidak menjadi masalah karena mereka bisa menghargai perbedaan agama di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka bisa hidup rukun sesama antar manusia. Mari kita tepuk tangan buat kelompok Usman. Sekarang penampilan kelompok terakhir yaitu kelompok Ali. Kasih tepuk tangan dulu. Di dalam gambar terlihat anak yang sedang dibuli atau dihina. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa toleransi dari anak-anak yang lainnya, sehingga tidak bisa menerima perbedaan yang ada pada temannya. Tangan buat kelompok Ali. Boleh silakan bertanya ya. Karena perwakilan kelompok sudah beres presentasinya, nanti LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Boleh ke depan kumpulkan ya. Jadi pasti di sini kita berbeda-beda. Perbedaan ini merupakan ketetapan Allah. Jadi jangan karena kita berbeda kita saling menghina, saling mengejek. Kalau kita begitu, kita sudah melawan ketetapan Allah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi itu harus kalian garis bawahi bahwa orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang karena pembelajarannya sudah beres, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana, sudah paham belum tentang pelajaran pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah, alhamdulillah. Terus apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Sudah. Terus apakah ada yang tidak dipahami? Tidak. Terus ada saran nggak buat pembelajaran hari ini? Bu, pengen belajar di luar. Pengen belajar di luar. Insya Allah ya, minggu depan kita akan belajar di luar. Tapi bukan di sawah. Ya, kita belajarnya di aula atau di perpustakaan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siap? Siap. Alhamdulillah. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh KM. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.